Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Pembahasan kali ini di video saya nggak terlalu ribet ya, soft saja. Di sini saya cuman memberikan sebuah opini, ada keresahan saya juga di sini. Terus gimana ya? Saya tuh mikirnya apa yang rame di baik itu di sosial media dan berita-berita sekarang itu, jujur aja sih saya banyak bertanya-tanya why gitu ya. Terutama yang mau saya bahas ini masalah judi online ya. Judi online itu yang mau saya sentuh itu dari sisi penggunanya, kemudian yang mempromosikannya, termasuk juga salah satu yang di sini produsennya yang memproduksinya, bandarnya apa segala macam yang terlibat di situ. Yang ketiga nih aparatnya, cuman kalau aparat saya sentuh dikit-dikit aja karena jujur aja untuk aparat ini sendiri, hukum itu sendiri nanti di akhir, karena hukum kita adalah Eropa kontinental yang mana dia harus melihat dari sisi hukum acara pidana dan pidananya itu sendiri. Nah maka ya sedikit aja lah, bukan karena saya takut sih, enggak, bukan karena keahlian saya bukan di situ bidangnya. Um, um, yang pertama kali itu gini, yang mau saya sentuh itu penggunanya, gitu kan. Pak Jokowi dan juga kita semua tahu bahwasanya Indonesia itu mayoritasnya Muslim, gitu ya. Mayoritasnya Muslim, Muslim terbesar di dunia, gitu ya, jumlah Muslim terbesar di dunia. Cuman yang aku miris di sini yang aku lihat, pemain judi online-nya pun terbesar di dunia, itu ya. Entah pengguna atau apa ya, yang istilahnya yang depo di judi online tersebut itu terbesar nomor satu di dunia. Ya kalau misalkan kayak negara mana, mungkin negara Amerika oke lah, eh eh, atau negara-negara luar kayak gitu kan ya, Eropa kayak gitu yang nomor satu oke. Karena kan bagi mereka ya judi ya selama tidak merugikan is oke lah, di sana mereka legal. Terus hukum agamanya mungkin dari mereka ya tidak mengatur itu secara detail, istilahnya hukum halal haram apanya kayak gitu kan, fikihnya lah, dari sisi fikih juga tidak mengatur secara detail. Jadi ya banyak mereka yang terlibat dari judi online itu ya nggak ada masalah kayak gitu ya, itu wajar aja. Tapi kalau misalkan Indonesia, yang saya tahu orang-orangnya juga religius ya kan, pengajian-pengajiannya pun jauh lebih masif di Indonesia berbanding negara lain, kok bisa terjerat judi online itu, kok bisa ikut-ikutan judi online itu gimana? Belum tahu aku lagi gimana, kok bisa kayak gitu ya. Kalau misalkan bingung dengan alasan waktu pandemi kemana mau mengeluarkan duit itu, bagi aku sih nggak masuk di akal juga kalau misalkan sampai terjerat judi online, habis-habis di judi online.
Karena jujur aja sih, kebutuhan keluarga kan juga pasti banyak gitu. Tetangga-tetangga yang membutuhkan juga pasti banyak, yang kesusahan apa segala macam. Kita bisa bantu di situ. Kayak gitu kan, ada yang mungkin ibu-ibu sudah tua kayak gitu kan, jualannya pun masih ya belum apa, modalnya masih kurang, kemudian sarana dan prasarannya juga masih kurang, tidak memadai. Ya kita bisa bantu di situ gitu. Kita bisa keluarkan zakat, infak dan sedekah kita ke situ kayak gitu loh. Gitu loh. Ke jalan-jalan Allah yang Allah ridhoi, bukan ke judi online itu. Karena ya jujur aja, yang saya tahu ya kan, yang sebagaimana semua sebut orang tahu, Indonesia itu ya 90% atau 80% itu mayoritas muslim. Dan judi online, judi itu sendiri baik itu offline atau online, itu nggak usah perlu kita cari kitabnya gitu ya, nggak perlu kita harus cari kitab yang kayak saya itu ya, kitab Bulughul Maram, Fathul Qorib atau apa yang detail kayak gitu, enggak. Itu sudah, kalau yang namanya judi itu kurang lebih sama apa ya, daging babi, daging babi, daging anjing, sama dengan minuman-minuman homer, sama dengan prostitusi kayak gitu kan, perzinahan. Itu hukumnya nggak usah ribet-ribet, itu haram, itu termasuk dosa besar kayak gitu. Dan saya tahu itu nggak mungkin orang Indonesia mulai dari Sabang sampai sama Merauke kalau misalkan ditanya hukum judi itu sendiri, nggak tahu hukumnya itu, Allahu alam bisawab. Aku pasti tahu semua, pasti tahu itu hukumnya haram. Bahkan ya kalau misalkan di apa ya, kalau saya tes gitu kan, keponakan saya yang sudah akil balik kayak gitu kan, misal judi itu hukumnya apa dek kayak gitu kan, nah aku bilang, kalau misalnya aku bilang halal kayak gitu kan, enggak ya, itu haram katanya. Terus aku bantah, enggak kok itu halal kok, bagus kok. Itu pasti dia sudah merespon, oh ini om ini sudah nggak benar nih, sesat sudah nih, pasti seperti itu. Dan ya gimana ya, sejatinya ya sudah tahu resiko-resiko seperti itu. Mulai dari zaman apa ya, ya mungkin zaman dulu kala, zaman Rasulullah dan lain sebagainya, sampai ke kita ini yang namanya judi itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kalau kita mengkiaskan hukum dari Homer itu sendiri ya. Kalau Homer kan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an, itu ya masih harus kita jauhi karena itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya dari sisi kesehatannya kayak gitu. Kalau judi online atau judi offline atau online kayak gitu kan, perjudian itu lebih banyak juga mudaratnya daripada manfaatnya dari sisi finansial seperti itu, dari sisi dompet itu sendiri. Jadi kalau misalkan di berita-berita ada orang meninggal bunuh diri karena merasa jadi korban judi online, itu gimana ya, saya tuh agak miris sih. Yang apa ya, yang mau saya salahkan itu siapanya kayak gitu kan, yang betul-betul kita, kalau misalkan yang kita salahkan produsennya yang membuat judi online, iya gimana ya, kan judi ini kan ya nggak mungkin lah kita bisa sukses dari judi ini itu sendiri kayak gitu kan. Kita bisa menang terus ada testimoninya kan, oh orang yang ikut judi slot apa segala macam rumahnya bagus apa segala, nggak ada bos kayak gitu. Rata-rata ya hancur lebur babak belur kayak gitu kan. Dan semua orang-orang kaya termasuk ya bos saya sendiri, itu ya hasil kerja keras itu sendiri
dari ya ibarat kata tuh usaha-usaha yang halal kayak gitu kan, kayak itu baik itu jualan, terus apa apalagi tuh usaha-usaha yang lain di bidang jasa kayak gitu kan, ngurut apa kayak gitu. Itu sih yang membuat orang itu kaya, itu kan yang membuat orang itu sukses. Tapi kalau dari judi itu nggak masuk akal kalau aku. Kalau misal sampai ada orang yang depo di situ terus berharap dia menang di situ, nggak ada. Oh, banyak ustaz-ustaz, banyak influencer apa segala macam yang lain itu sudah berkali-kali di YouTube itu sudah mengatakan bahwasanya yang namanya judi online itu pasti di-sliding kayak gitu kan, nggak ada jalurnya. Kita sebagai pengguna itu bisa menang melawan bandar. Seperti itu juga judi offline. Bandar kasih kita menang sekali dua kali itu ya dia por kita aja supaya kamu lebih duduknya di meja judi itu ya betul-betul konsentrasi kayak gitu, nggak setengah-setengah kayak gitu kan. Dia kasih menang dulu, nanti ujung-ujung juga kita akan kalah berlipat kali ganda itu. Kalau misalkan keuntungan dari judi online, oke, kita katakanlah menang, kita katakan menang, ataupun kemenangan kita dengan kerugian kita mungkin ya itu, sejauh saya cerita sama orang-orang yang ini, menangnya kita itu nggak sebanding dari kekalahan kita kayak gitu kan. Kita nggak pernah ngitung dari deposit berapa ya, misalkan 200, 300, 400, 500 sampai sejuta kayak gitu kan, dan itu kalah kemudian sekali menang lah 20 juta kayak gitu. Kita nggak pernah ngitung dari awal ini tadi kita lossnya berapa dan kekalahan kita berapa. Paling kalau misalkan kita ya hitung-hitung kayak gitu kan, untung bersih kita itu ya paling-paling ya 2%, 3% itu. Cuman kan kalau itu judi online atau offline itu ya, misalkan Rohim menang 20 juta kayak gitu kan, 50 juta itu wah kedengarannya kan, wah kedengarannya. Tapi ya orang banyak atau kita pun juga yang sebagai pelaku juga tidak menghitung kayak gitu kan, berapa kerugian kita ketika kita loss sebelum kita menang kayak gitu. Dan setelah itu lagi kayak gitu, apakah mungkin misalkan 10 kali kita bet kayak gitu kan, 10 kali kita ini masang kayak gitu terus semuanya akan menang kayak gitu. Satu kali kita gagal, atau satu kali kita, atau dua kali kita kalah, nggak mungkin. Itu pasti ya 10 kali kita pasang paling dua kali menang kayak gitu. Dan itu pun juga ya tipis-tipis aja sih. Paling ya kalau misalkan kita istilahnya taruhan di 200, 300 itu kan ya dalam rangka hiburan itu ya paling dia kasih 3 juta, 4 juta, 5 juta seperti itu. Dan itu sudah hebohnya bukan main, sudah di tongkrongan-tongkrongan, Rohim menang 5 juta. Itu dari sisi pengguna. Jadi kalau bagi aku sih, kita sebagai masyarakat awam kayak gini harus tahu di pikiran kita tuh yang namanya mau itu judi offline atau online nggak ada rumusannya. Kalau kita bisa menang, bisa kaya, bisa hidup sukses, bisa punya rumah besar kayak gitu dengan judi online, enggak. Ini yang punya rumah ini aja, bosku itu aja bertahun-tahun jatuh bangun membangun sebuah usaha kayak gitu kan. Ya kakak sepupu saya aja misalkan bertahun-tahun juga itu jatuh bangun berusaha toko grosir sembako itu kan. Itu pun juga bertahap, mulai dari kecil dulu itu kan, toko kecil dulu, rumah itu pun tokonya juga ya masih
kadang kebanjiran, kadang kehujanan, bocor apa segala macam. Ya gitulah ya, fenomena hidup itu bertahap, nggak ada yang ini. Dan saya nggak pernah percaya yang namanya situs-situs apapun itu gacor, gampang bocor dan lain sebagainya. Itu nggak gampang bocor, tuh nggak ada rumusannya. Aku sudah mengamati itu dari sebelum-sebelumnya. Kemudian yang mau ku bahas ini dari sisi promotornya yang mempromosikan artis-artis atau youtuber-youtuber yang mempromosikan itu ya. Kemarin banyak ya sudah di berita-berita itu artis-artis yang diinterogasi, yang dipanggil oleh pihak penyidik kayak gitu kan, pihak kepolisian, terutama youtuber, influencer itu bisa. Netizen banyak apa ya, di situ banyak ngomong bahwasanya kalau youtuber cepat ditangkapnya, tapi kalau artis ya paling gimana ya, bikin surat pernyataan kemudian apa segala macam itu ya sudah lolos kayak gitu kan. Kalau dari sisi exposure memang kayak misalkan artis papan atas sekelas misal Deddy Corbuzier gitu, sekali dia mempromosikan sesuatu, wow itu sudah dampaknya luar biasa itu kan. Dia mengatakan misalkan apa ya, bebek carot kan nggak enak kayak gitu, wow itu yang punya usaha ternyata muslim bisa jatuh, bisa langsung nggak ini, nggak nggak ada untung di situ. Tapi kita yang awam ini kan punya filter ya, istilahnya punya filter di situ, dan ya siapapun yang mempromosikan ya kita nggak mau tahu di situ, itu tetap haram. Nah, yang jadi pertanyaan aku waktu itu, mereka mengatakan mereka tidak tahu, mereka cuma hanya klik aja. Ini ketidaktahuan mereka dulu. Apa ya? Dari ini mereka ini tahu apa enggak sih kayak gitu. Yang banyak mereka bilang di situ artis-artis itu, ini dari sisi artisnya dulu. Mereka mengatakan bahwasanya ini kami nggak tahu itu kan, kami hanya kejebak, kami disuruh klik link apa segala macam sudah. Termasuk yang saya tonton dari pengakuan Dina Kedi itu sendiri sebenarnya. Mungkin kalau dari sisi insight-nya dari ini Dina Kendi oke, masih masuk akal, mungkin masih masuk akal. Tapi apa ya, alarm kita mungkin kalau misalkan kita dikasih sesuatu yang di luar nalar kita, itu kan sebagaimana pengakuan para artis itu, ada yang berkali-kali lipat di tapi yang kita promo, yang kita endorse untuk kita masukkan di dalam video itu wallahu alam gak jelas. Itu bukannya harusnya teman-teman artis itu berpikir sebenarnya ini jangan-jangan ilegal di Indonesia itu kan. Kalau misalkan yang legal di Indonesia itu ya kayak kita endorse minuman apa segala, susah bos itu kan. Kayak saya mau endorse apa, misalkan minta iklan di jasa iklan untuk Orbit Star kayak gitu kan, Telkomsel apa segala macam, berat itu pun juga kecil-kecil kayak gitu. Tapi kalau sudah besar-besar kayak gitu, itu sudah patut dicurigai sebenarnya. Ini nggak benar nih itu. Ya jujur aja sih, gimana ya, kalau menurut aku mungkin dari sisi keserakahan juga mengambil peluang yang secepat mungkin ya gitu ya, daripada ini gagal ya gitu kan ya, ini hilang ya, mereka ambillah di situ. Dan mereka katakan di situ game online. Sejauh mata saya memandang sih, kalau misalkan game online dan apa ya,
Kalau sudah itu mereka harusnya sih itu dicek terlebih dahulu sih. Mereka sudah tergiur dengan untungnya kayak gitu kan, besarannya mereka ini tanpa mereka melihat ini usahanya kayak gimana apa segala macam. Ya simpel-simpelnya aja lah, kalau misalkan mereka misalkan kan kita undang kayak youtuber kecil kan pasti mereka lihat dulu nih profil saya seperti apa, konten-konten saya seperti apa, kemudian ya mereka lihat juga uang saya misalkan orang-orang di belakang saya seperti apa, pasti mereka lihat seperti itu untuk memastikan bahwa apa yang mereka ini kan, apa yang mereka ketika mereka berada di kita, ikut sama kita, mungkin collab sama kita, itu enak gitu, sudah ketahuan oke ini tujuannya kemana, arahnya kemana. Cuman ya satu sisi juga kalau menurut saya sih yang mereka kadang nggak punya filter di situ, kalau misal sudah ada artis-artis senior apa segala macam yang ikut yang mempromosikan itu dan belum kesentuh, belum ada komentar dari pihak aparat. Nah, mungkin di situ mereka yang ya tergiur di situ sih, yang banyak ini. Misalkan contoh artis senior kayak Deddy Corbuzier lah, misalkan kayak gitu, misal kayak Deddy Corbuzier terus mempromosikan Satria 123 misalkan kayak gitu. Oh ini silahkan depo di sini, ini segala macam, silahkan main di sini. Nah, begitu sudah tak kayak gitu kan tersebar di mana-mana, oke, oh tuh Deddy Corbuzier aja ikut kayak gitu kan, masa dia nggak tahu sih legalitasnya pas ini. Nah, dan banyak di orang kita juga, artis-artis kita juga yang tidak ngecek ini legalnya seperti apa kayak gitu kan, legalitasnya seperti apa. Dan untuk mengecek judi online apa game online itu simple aja sih, tinggal cek aja di situsnya itu, menang bet 88 kayak gitu, cek aja. Oh ini sih udah ada di situ slot, ada gambar dewa Zeusnya di situ apa segala macam, udah ada. Satria Satria apa namanya, 123 kan rasanya, itu saya cek itu, oh ini judi online. Kemudian apalagi bet, eh, S S Bobet kan rasanya, itu juga sering itu muncul ya. Saya lihat cek, oh ini depo-depo kayak gini ya sudah judi online udah, dan aku sih sudah nggak mau masuk berurusan di situ, apalagi mempromosikan. Kalau yang sejenis eh, bagi aku sih kayak misalkan binary option aja aku nggak mau, apalagi yang kayak gitu itu. Dan judi online mempelajari legalitasnya jauh lebih mudah berbanding dengan binary option. Kalau binary option oke, itu mungkin masih hal baru mungkin di Indonesia ya, hal baru di Indonesia, dan mungkin butuh effort yang lebih lagi untuk mengakses berita-berita yang ada masalah legalitasnya. Tapi kalau judi online itu simple banget, itu slot apa segala macam, tinggal tanya ke kepolisian apa itu, ini apa mas, itu enak. Kemudian dari aparat penegak hukum, wallahu alam bisawab, aku gimana ya, kalau misalkan mereka juga sudah bekerja semaksimal mungkin itu. Oh ya, kalau misalkan mau diberantas habis hangus sampai 0% nggak mungkin, karena ya kalau misalkan kita menggunakan VPN ya jelas jebol juga itu. Kalau VPN itu kan sebenarnya privat kita aja sebenarnya ini. Toh mereka server mereka ganti-ganti terus kayak gitu kan, mereka sudah backup ini, sudah mereka backup server itu sudah secanggih mungkin dia ini. Jadi begitu tag di take down langsung mereka bisa mengcloning situs, mereka bisa jadi 4, 5 sampai 10 itu. Jadi ya aparat pun kemungkinan kalau menurut aku sih kewalahan juga, belum lagi penindakannya kayak gitu kan,
penindakannya pun juga di satu sisi hukum pidananya, oke, masih harus dilihat juga, dan hukum acara pidananya yang banyak melelahkan untuk pihak penyidik itu di hukum acara pidananya untuk satu orang tok itu, belum lagi kalau misalkan ada banyak yang terjerat itu. Ya, saya hanya mendoakan kepada pihak aparat penegak hukum, ya jangan sampai ini teman-teman aparat penegak hukum berhenti di tengah jalan. Pokoknya sikat sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Itu aja bagi saya sih. Kalau misal adanya tebang pilih, itu wallahu alam bisawab, itu kembali ke antum-antum semua. Kalau misalkan itu benar, ya antum sendiri yang menanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya cuman hanya mengatakan apa yang saya lihat di berbagai macam media, itu aja. Kemudian akhir kalam, ya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, kemudian ada kata-kata saya yang tidak pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Aku kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.